Dokter residen anestesi PPDS Universitas Padjadjaran Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka kekerasan seksual yang dilakukan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung. Menangani pasien yang merupakan ayah dari korban yang saat itu tengah dirawat di ruang ICU. Namun memang pihak RSAS Selamat siang Fatima Albar dan juga pemirsa TV One. Hari ini Polres Garut telah secara resmi menetapkan MSF selaku dokter yang diduga melakukan pelecehan seksual sebagai tersangka. Menerima perlakuan pelecehan seksual dari dokter MSF tersebut. Untuk sementara, memang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan masih terus didalami dan juga ditelusuri mengenai korban-korban lain yang telah menjadi korban dari perlakuan pelecehan seksual oleh pelaku. Dan memang kalau kita lihat kasus ini memang berlangsung sejak tahun 2024 dan kalau kita lihat Halo teman-teman, selamat datang di podcast Keris. Sebelum itu, kenalin dulu, saya sebagai Nanda adalah moderator. Di sebelah saya ada teman saya bernama Niko. Halo. Di sebelah saya ada teman saya bernama Wilma. Hai. Nah, buat kali ini kita akan ngobrolin kasus yang lagi viral banget, yaitu kasus pelecehan seksual oleh dokter di Garut dan Unpad. Dua-duanya tuh bikin kaget banget. Karena kayak kita sebagai pasien tuh harusnya ngerasa aman tapi dilecehin di rumah sakit dan oleh dokter. Nah, menurut Niko sama Wilma sendiri tuh kayak gimana sih? Niko dulu. Ya, sebenarnya untuk kasus ini tuh cukup mengagetkan ya. Karena pelakunya juga merupakan seorang dokter, apalagi dokter kandungan gitu kan. Dan gak sepantasnya sih dokter melakukan hal tersebut. Oke, kalau menurut Wilma sendiri kayak gimana tuh? Betul sih, itu nggak sepantasnya karena kan ini juga akan menimbulkan trauma ya kepada pasien. Tuh. Apalagi ini dokter kandungan loh, yang harusnya itu bisa menimbulkan kepercayaan untuk masyarakat, khususnya untuk para ibu-ibu ya khususnya. Ini malah bertindak seperti itu dan juga jadinya mencoreng nama baik diri tersebut. Oke. Terus kalau misalkan nih kita ngomongin dari sisi hukum, kasus dokter yang di Garut tadi, gimana sih? Gimana tuh pelaku bisa dikenakan hukuman? Jelas dia juga bakal kena pasal ya, yaitu pasal 289 KUHP tentang pencabulan jika terbukti, dan bisa dipenjara juga kurang lebih selama 9 tahun. Kurang lama itu 9 tahun doang. Itu traumanya berat loh, seumur hidup kayaknya itu. Iya. Dan Konsil Kedokteran Indonesia juga sudah mencabut surat tanda registrasinya, jadi dia itu udah tidak bisa praktek lagi nih. Semoga aja ya hukum di Indonesia tuh bisa berjalan dengan adil. Nah, kalau misalkan kita ngomongin dari sisi psikologis, nah kira-kira efek psikologis dalam korban itu kayak gimana sih, Wilma? Itu trauma psikologisnya pasti akan berat banget dan jangka panjang ya. Apalagi kan kejadian ini terjadi di ruang medis, harus kita percaya. Iya. Dan juga itu ya dilayani oleh dokter yang profesional. Tapi ini malah terjadi seperti itu. Nah, korban juga bisa jadi takut lagi nih untuk periksa ke dokter lagi, terutama dokter yang laki-laki ya, khusus dokter OB. Selain itu juga mereka tuh bisa merasa dikhianati nih, karena mereka udah percaya tapi ternyata malah begitu. Iya, betul. Terus juga karena kan dokter itu orang yang harusnya kita percaya dan menjaga kesehatan kita, ini malah sebaliknya ya. Iya sih, setuju ya. Jadi kayak nggak cuma secara fisik tapi juga mental. Betul banget. Tuh, mental sih nggak akan kelihatan ya efeknya, tapi itu bisa jangka panjang banget. Nah, yang di Unpad juga nggak kalah heboh sih. Pelakunya itu merupakan dokter residen di Fakultas Kedokteran Unpad, dan modusnya itu sebenarnya hampir sama seperti yang di Garut. Jadi dia itu memanfaatkan posisinya sebagai dokter, membawa pasien ke ruang pemeriksaan
dan melakukan tindakan pelecehan juga. Itu serem sih, serem. Bayangin kayak kita pasien terus lagi diperiksa, dibius, malah dilecehin. Kayak kalau nggak bayangin tuh gila, parah banget. Terus kalau misalkan dari sisi hukum nih, dia tuh bakal kena sanksi yang kayak gimana tuh Niko? Yang jelas untuk yang di Unpad ini pelaku itu sudah ditahan dan dijerat pasal berlapis. Bukan hanya ancaman hukuman yang bisa lebih berat karena dia juga menyalahgunakan obat-obatan dalam hal ini. Kementerian Kesehatan juga sudah mencabut surat tanda registrasinya, jadi dia sudah tidak bisa lagi praktek. Oke, setuju banget. Tapi kalau kayak gitu ya, terus kalau misalnya kita ngomongin dari sisi psikologis nih, pasien dibawa ke ruang pemeriksaan, dibius, dilecehkan. Nah itu kalau misalnya kita ngomong dari sisi psikologis, dampaknya kayak gimana? Pasti berat banget nggak sih buat korban? Berat banget. Terus juga ini bakal membuat korban tuh merasa kehilangan kontrol atas tubuh dia. Terus juga kan itu trauma ya. Nah, trauma itu akan mengganggu kehidupan dia sehari-harinya. Itu akan melekat dan itu cukup panjang. Nggak cukup panjang, itu akan sangat panjang. Mungkin sampai akhir hayat hidupnya itu masih akan tetap ada rasa kebayang-bayang terus. Iya. Iya sih, kalau udah mental tuh udah susah banget diobatin. Susah. Nah terus kalau tanggapan dari institusinya sendiri kayak gimana tuh? Itu kan mereka kan dokter kan, berarti kan mereka ada di bawah institusi. Nah mereka kayak gimana tuh? Nah untuk kasus yang di Garut, nah klinik di tempat dokter oknumnya ini, mereka itu tidak mengetahui soal tindakan dokternya ini. Mereka nggak tahu. Mereka itu nggak tahu, dan mereka pun udah pasang CCTV tambahan untuk di ruang prakteknya untuk mencegah kejadian itu terjadi lagi. Tapi kan katanya si kasus yang di Garut ini dia tuh udah berulang kali kan, korbannya udah banyak. Iya. Kenapa bisa si institusinya nggak tahu? Mungkin nggak kurangnya ini ya koneksi antara satu dengan yang lain dalam tempat itu sih. Jadi mungkin karena gak ada korban yang berani buat lapor sih kayaknya. Kayaknya Iya. iya deh. Gitu. Gak ada korban yang berani buat speak up ya. Karena tadi kayaknya tekanan mental juga kan bikin korban tuh nggak berani buat speak up, kayak dia tuh udah dilecehin karena mereka udah takut duluan. Udah malu duluan sebenarnya tuh. Iya, udah malu duluan. nah terus untuk yang di Unpad, mereka itu bakal evaluasi sistem kode etik lagi dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Ya semoga kedepannya tuh institusi lebih ketat lagi ya dalam mengawasi praktik medis khususnya. Karena kejadian kayak gini tuh bisa bikin rasa percaya publik terhadap pemerintah khususnya rumah sakit ya itu akan menurun. Iya, pasti sih. Semoga aja itu terjadi ya. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Tapi ya semoga juga korban tuh dapat keadilan dan dukungannya untuk sembuh dari trauma ini, karena pasti berat banget buat korban. Oke, kayaknya segitu dulu kita ngobrolan kali ini. Terima kasih banget buat Niko dan Wilma udah ngobrol bareng hari ini. Sampai jumpa lagi di podcast Kris selanjutnya. Bye bye. Bye bye.